Halo semuanya, ini kita akan membahas topik nih yang menarik sekaligus relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sinergi pemerintah dan Bobon Santoso dalam kampanye Zero Hunger di media sosial. Bersama saya, Ananda Dewi dengan NIM 231413009. Halo, perkenalkan aku Naila Febrina Putri dengan NIM 2310413013. Halo semuanya, aku Rahma Syakira dengan NIM 2310413006. Sebelum membahas mengenai Bobon Santoso dan media sosial, mungkin nih kita perlu tahu dan memahami dulu apa itu Zero Hunger tersendiri ini. Oke, aku izin jawab. Nah, kalau menurut aku, Zero Hunger ini merupakan tujuan kedua dari Sustainable Development Goals atau SDGs nih. Tujuan ini itu berfokus pada penghapusan kelaparan, peningkatan gizi, dan terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Zero Hunger juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan merata. Nah, di Indonesia sendiri nih, masih ada tantangan seperti stunting, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pangan. Kan, meskipun Indonesia itu memiliki produksi pangan yang cukup besar, masih ada nih daerah-daerah tertentu yang mengalami kesulitan mendapatkan akses pangan yang layak. Jadi, masalahnya itu tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan aksesibilitas. Setelah kita mengetahui apa itu Zero Hunger, sekarang kita masuk nih ke sosok yang sering terkenal dia, yaitu Bobon Santoso. Nah, Baban Santoso ini tuh dikenal sebagai konten kreator yang sering membuat kegiatan memasak dalam jumlah yang besar dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, program yang cukup terkenalnya itu adalah Kuali Merah Putih yang dilakukan di berbagai daerah termasuk wilayah Papua dan daerah terdampak bencana seperti Aceh kemarin. Apa sih yang membuat kegiatan ini jauh lebih menarik di mata publik? Karena kontennya yang dikemas secara visual dan emosional, jadi masyarakat tuh bisa melihat langsung proses memasak dalam jumlah yang besar, kemudian pembagian makanannya kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitarnya. Nah, juga selain itu, kegiatan tersebut itu tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kelaparan dan ketahanan pangan saat ini. Ini bisa disebut sebagai bentuk sinergi. Bisa banget, tapi sinerginya lebih bersifat operasional dan komunikatif, yang artinya mereka tuh bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan dan penyebaran pesan kepada masyarakat. Nah, tapi juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebut sebenarnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Jadi masih lebih banyak terlihat pada kegiatan lapangan dan komunikasi publik. Sebenarnya dalam penelitian ini pasti menggunakan beberapa teori ya. Ada teori pertamanya, yaitu adalah two-step flow of communication dari Paul, yang dimana teori ini tuh menjelaskan bahwa informasi dan media itu nggak langsung mempengaruhi masyarakat, tapi melalui perantara yang disebut opinion leader. Apakah Bobon Santoso ini dianggap sebagai opini leader? Bisa banget. Karena Babon tuh memiliki banyak pengikut yang dipercaya audiensnya. Nah, pesan-pesan mengenai ketahanan pangan yang disampaikan oleh pemerintah menjadi lebih mudah dapat diterimanya ketika dikomunikasikan melalui figur seperti Babon Santoso sendiri. Dan Sebenarnya contoh dalam kasus ini itu apa ya? Nah, kalau secara kognitif, masyarakat itu lebih kayak sadar nih tentang isu kelaparan. Nah, tapi secara efektif muncul rasa seperti empati terhadap kelompok yang membutuhkan. Namun, pada tingkat perilaku, dampaknya masih cenderung terbatas pada aktivitas digital seperti memberikan komentar, menyukai, atau membagikan konten. Sebenarnya apakah ada sisi kritis yang perlu diperhatikan? Nah, tentu aja salah satu temuan penelitian adalah media dan media sosial seringkali lebih menonjolkan sisi emosional dan visual dari aksi berbagai makanan dibandingkan akar masalah yang sebenarnya. Sebenarnya maksudnya gimana? Saya kayak kurang tahu. oke, jadi sebenarnya publik akhirnya bisa melihat kelaparan sebagai masalah yang bisa selesai hanya dengan memberikan makanan aja. Padahal ada persoalan yang lebih kompleks seperti kemiskinan, distribusi pangan, pembangunan daerah, dan akses terhadap gizi yang memerlukan kebijakan jangka panjangnya. Dari diskusi kali ini dapat disimpulkan nih bahwa kolaborasi antara pemerintah dan Bobon Santoso melalui media sosial cukup berhasil dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu ketahanan pangan dan zero hunger. Jadi itu kita masih membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan serta kerjasama dari berbagai pihak agar tujuan zero hunger di Indonesia ini dapat tercapai. Betul banget teman-teman. Nah, tapi menurut aku media sosial ini sebenarnya efektif nih untuk membangun kesadaran dari masyarakat. Tetapi harus dibarengi dengan solusi nyata dan implementasi kebijakan yang terintegrasi. Baik, terima kasih Syakira dan Naila. Sampai jumpa dan jangan lupa tetap kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial di sekitar kita. Terima kasih, bye.